dan permintaannya untuk melakukan pemeriksaan DNA terhadap sarung tangan yang memberatkannya di persidangan selalu mendapatkan penolakan. Pengacaranya Caroline juga bilang kalau Betty Jean tuh dipukulin habis-habisan sebelum peluru itu menembus ke tubuhnya. Dan mungkinkah seorang Caroline bisa melakukan itu tanpa balasan dari Betty Jean? Halo semuanya, terima kasih udah klik video ini, dan kalau ini video pertamaku yang kalian tonton, semoga kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Orang pertama yang mau ku kenalin sama kalian di video ini, Caroline Warmes. Dia terpidana kasus penghilangan nyawa Betty Jean di tahun 1989, yang sampai sekarang masih berjuang untuk membersihkan namanya. Tapi sebelum kita ke sana, aku mau kenalin kalian sama pasangan suami istri Betty Jean Solomon dan Paul Solomon. Mereka pertama kali kenal waktu mereka masih kuliah, terus di tahun 1970 mereka nikah, dan dari pernikahan mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Christine Solomon. Setelah nikah, mereka tinggal di New York dan kehidupan mereka tuh terbilang sempurna. Betty Jean kerja sebagai account eksekutif di Continental Credit Corporation, sementara Paul Solomon jadi guru SD Greenville. Mereka sama-sama dikenal baik di lingkungan kerja mereka, tapi hubungan pernikahan mereka pasang surut. Mereka sempat beberapa kali nyaris pisah. Cuma setelah mereka konseling, mereka sepakat untuk tetap mempertahankan pernikahan mereka. Tapi menurutku kayaknya mereka ini bertahan bukan karena mereka masih saling nerima satu sama lain, tapi mungkin karena demi Christine atau sesuatu yang lain. Karena setelah mereka tetap mempertahankan pernikahan mereka, Paul dan Betty Jean sama-sama menjalin hubungan sama orang lain. Mereka sama-sama punya simpanan. Betty Jean pernah menjalin hubungan sama atasannya selama lebih kurang 8 tahun, sementara Paul udah beberapa kali main-main sama perempuan muda selama pernikahannya sama Betty Jean. Mereka udah nikah selama 19 tahun, dan cukup bingung kenapa ada beberapa pasangan menikah yang kadang memilih cara ini. Biasanya demi anak, citra keluarga, atau hal semacamnya. Sekarang aku mau kenalin kalian sama Caroline Warmes, perempuan muda yang waktu itu berusia 23 tahun yang menjalin hubungan sama Paul Solomon. Caroline Warmes nggak berasal dari keluarga sembarangan. Dia lahir tanggal 8 Januari tahun 1964 di Detroit, Michigan. Ibunya Elizabeth seorang guru, sementara ayahnya Thomas Warmes seorang pengusaha kaya raya, pemilik perusahaan asuransi jiwa di Detroit, Michigan. Kekayaan ayahnya tuh mencapai sekitar 150 juta dolar. Dia punya 8 jet pribadi, 15 mobil mewah, dan 2 rumah lainnya di Florida dan New York Utara. Tapi sayangnya, waktu Caroline berusia 8 tahun, orang tuanya memutuskan untuk berpisah. Dan waktu itu Caroline tinggal sama ayahnya. Ayahnya waktu itu langsung nikah lagi sama Nancy, gadis muda, sekretarisnya sendiri. Tapi ternyata Caroline ini nggak cocok sama Nancy, ibu tirinya. Karena selain kepribadian Nancy ini beda banget sama ibunya, dia nggak suka ngelihat Nancy yang sering pakai pakaian minim dan glamor. Jadi akhirnya dia milih tinggal sama ibunya, Elizabeth. Selama lebih kurang 6 tahun dia tinggal sama ibunya, tapi di umurnya yang ke-14 tahun, Elizabeth nikah lagi. Dan semenjak itu juga, Caroline balik tinggal serumah sama ayah dan ibu tirinya. Walaupun ayahnya tajir melintir, tapi kekayaan ayahnya nggak bisa menutupi kesedihannya Caroline, yang nggak bisa nerima perpisahan orang tuanya. Apalagi ayahnya sama ibunya sama-sama nikah lagi. Tapi kayaknya itu nggak ngaruh buat pendidikan. Selama dia sekolah SMA, Caroline ini dikenal sebagai anak cerdas yang aktif di berbagai kegiatan ekstrakurikulernya. Terus di tahun 1985, dia berhasil menyelesaikan studinya di Universitas Michigan. Terus tahun 1986, Caroline menyelesaikan gelar masternya dalam mengajar dari Teacher College of Columbia University. Dan di tahun 1987, dia berkesempatan jadi guru pengganti di SD Greenville. Kalau kalian ingat, ini sekolah yang sama, tempat si Paul Solomon ngajar. Dan inilah awal mula pertemuan mereka. Waktu itu, Paul jadi mentornya si Caroline. Dan waktu pertama kali ngelihat Caroline, dia tertarik sama sosok Caroline. Dia mulailah ngedekatin Caroline. Walaupun Paul waktu itu berusia 40 tahun, nggak masalah banget buat si Caroline. Dia tetap ngerespon goda-godaannya si Paul Solomon. Tapi dia nggak tahu kalau Paul ini udah nikah. Karena Paul ini nggak pernah pakai cincin nikahnya, juga nggak pernah bilang kalau dia udah menikah.
Cuma setelah Caroline tahu kalau dia udah menikah, Paul bilang kalau dia sama Betty Jean tuh cuma terikat sama pernikahan. Tapi mereka udah sama-sama sibuk sama kehidupan mereka masing-masing. Di titik ini, Caroline tuh sempat bingung sama hubungan pernikahan si Paul Solomon. Tapi di sisi lain, dia ngerasa, oh berarti nggak apa-apa nih kalau ngelanjutin hubungannya sama si Paul Solomon. Toh mereka juga cuma terikat pernikahan, tapi udah nggak peduli satu sama lain. Jadi hubungan itu terus berlanjut dan berlanjut lagi. Nggak cuma itu, Paul tuh udah beberapa kali ngajakin Caroline main ke apartemennya, ketemu sama Betty Jean, juga Christine, anaknya. Hubungan antara Caroline dan keluarga Solomon ini cukup dekat. Dia bahkan dekat sama Christine, anaknya si Paul Solomon. Karena mereka punya hobi yang sama-sama hobi main ski. Dan beberapa kali Caroline tuh pernah ngajakin si Christine main ski bareng berduaan aja. Hubungannya sama Paul juga terus berlanjut sampai lebih kurang 1,5 tahun. Bahkan waktu Caroline udah dipindahkan jadi guru pengganti di sekolah lain, mereka terus melanjutkan hubungan mereka. Kebetulan Caroline tuh tinggalnya cuma berjarak 40 menit dari apartemen keluarga Solomon. Dan mereka sering ketemuan setelah si Paul main bowling sama temen-temennya. Terus awal Desember tahun 1988, Paul tuh sempat ngirimin surat ke Caroline tentang gimana sayangnya dia sama Caroline dan gimana seriusnya dia menjalin hubungan sama Caroline. Tapi di akhir Desember 1988, tiba-tiba dia bilang kalau dia pengen menyudahi hubungan mereka. Dia juga terang-terangan bilang kalau dia udah ngelirik perempuan lain, yang juga guru di sekolah SD Greenfield. Dan gak lama setelahnya, sesuatu terjadi sama Betty Jean. 15 Januari 1989, pagi harinya, keluarga Solomon menjalankan aktivitas mereka kayak biasanya. Mereka sarapan, dan Christine waktu itu ada janji main ski bareng teman-temannya, jadi dia pergi keluar. Sementara Paul Solomon sama Betty Jean tetap di rumah. Mereka sempat ngobrol, terus sekitar jam 2 siang, Paul tuh teleponan sama Caroline. Obrolan mereka obrolan biasa, tapi di tengah obrolan itu, Caroline ngajakin Paul buat ngerayain ulang tahunnya, dan Paul setuju. Jadi sekitar jam 6:30 malam, Paul izinlah sama Betty Jean kalau dia pengen main bowling sama teman-temannya. Dia ketemu teman-temannya sekitar jam 7 malam. Di sana dia cuma bentaran karena sebenarnya niat dia sebenarnya pengen ketemuan sama Caroline. Jadi dia pergilah ke bar Treetops Lounge. Di sana dia ketemuan sama Caroline dan dia sampai di sana sekitar jam 7:50. Mereka minum sambil ngobrol sampai sekitar jam 11:30 malam, mereka pulang. Terus waktu Paul sampai di apartemennya, lampu apartemennya itu dalam keadaan mati. Waktu dia nyalain lampu apartemennya, dia ngeliat Betty Jean tergeletak di atas lantai, posisi tengkurap dan penuh noda merah. Waktu dia membalikan tubuhnya Betty Jean, dia ngeliat ada banyak luka-luka tembusan peluru di tubuhnya Betty Jean. Dan saat itulah Paul Solomon langsung nelpon 911. I just got home. I think my wife is dead. She's on the floor bleeding. Okay, where are you? 340 Central Park Ave. Waktu polisi sampai sana, polisi langsung ngecek ke seluruh ruangan. Mereka meriksa jendela, pintu, nggak ada kerusakan apapun. Nggak ada tanda-tanda pembobolan di sana. Dan dari lokasi tubuhnya Betty Jean, mereka yakin kalau Betty Jean ini kenal sama si pelaku. Dia ditemukan di ruang tamu, tergeletak di antara sofa dan dinding. Ada tas ransel di sebelahnya. Gagang telepon juga tergeletak di lantai. Kondisi apartemennya cukup berantakan, tapi berantakannya tuh berantakan normal aktivitas sehari-hari, bukan tanda-tanda pertengkaran. Cuma, waktu petugas memasuki lorong apartemen itu, mereka menemukan ada selongsong peluru. Dan laci-laci di kamar tidur keluarga Solomon juga terbuka, isinya berantakan. Jadi, sementara mereka mengamankan area TKP, mereka langsung ngirim jasanya Betty Jean untuk pemeriksaan forensik. Mereka juga sempat nanya ke beberapa tetangga, tapi nggak ada satupun yang dengar atau ngelihat kejanggalan di malam itu. Mereka juga ngecek ke seluruh area apartemen, tapi nggak ada temuan apapun yang menuntun mereka ke jejak si pelaku. Dan waktu Paul Solomon diinterogasi sekitar jam 4:30 pagi, dia bilang kalau malam itu dia main bowling sama temen-temennya. Cuma karena kondisinya Paul waktu itu masih shock banget, jadi polisi nyuruh dia istirahat. Barulah sekitar jam 11:30 siang besoknya, polisi interogasi si Paul lagi. Dan kali ini, Paul bilang kalau dia nggak cuma main bowling sama teman-temannya, tapi dia juga ketemuan sama selingkuhannya.
Caroline Warmers. Dan waktu detektif nemuin Caroline bilang lah kalau iya malam itu dia ketemuan sama Paul Solomon, mereka ketemuan di bar Trita Blondes, minum, ngobrol, dan mereka pulang sekitar jam 11:30 malam. Dan sebelum mereka pulang, mereka sempat melakukan hubungan intim. Tapi detektif bilang Paul Solomon menyangkal kalau mereka melakukan kontak fisik malam itu. Cuma Caroline bilang, enggak pak, saya nggak bohong, saya bisa kasih tahu bapak warna pakaian dalamnya hari itu. Terus detektif nanya lagi, ada yang mencurigakan nggak sama si Paul Solomon malam itu? Atau mungkin nggak dia terlibat sama kematian istrinya? Caroline bilang, kalau sama sekali nggak ada yang mencurigakan sama Paul Solomon malam itu, dia sama kayak biasanya. Dia juga sempat cerita soal Betty Jean yang nggak suka sama kebiasaannya main bowling sama temen-temennya. Dan obrolan mereka, obrolan biasa. Caroline juga bilang kalau dia nggak yakin Paul bisa ngelakuin itu ke istrinya sendiri. Walaupun hubungan pernikahan mereka tuh nggak baik-baik aja. Cuma Paul pernah bilang kalau dia bakal ninggalin Betty Jean setelah Christine anaknya lulus SMA. Selain itu nggak ada yang aneh. Terus tanggal 20 Januari 1989, 5 hari setelah kejadian, Betty Jean dimakamkan. Polisi waktu itu ngawasin dari kejauhan, kalau ada yang mencurigakan, tapi semuanya terlihat normal. Cuma setelah kepergian Betty Jean, Caroline tuh sempat nemuin si Paul Solomon. Dia nanyain apakah mereka bisa terus melanjutkan hubungan mereka, atau setidaknya ketemuan lagi. Tapi Paul bilang kalau dia udah nggak mikirin hal itu, dia cuma mau fokus ngurusin Christine anaknya. Tapi walaupun dia ditolak, Caroline tuh sering ngirimin Paul surat tentang aktivitas sehari-harinya. Bahkan dia juga ngirimin Paul foto aktivitas di sekolahnya. Cuma Paul nggak pernah ngerespon atau ngebales satupun surat-suratnya Caroline. Dan di titik ini, kepolisian tuh memfokuskan penyelidikan ke Paul Solomon. Mereka menjadikan Paul Solomon sebagai terduga tersangka utama atas kematian istrinya. Selain karena Paul Solomon orang terakhir yang bersama Betty Jean, dia juga yang menemukan Betty Jean. Tapi sebelum kita lanjut ke sana, aku mau kasih tahu kalian dulu hasil otopsinya. Jadi, dia ditembak sebanyak 9 kali. Ada luka pukulan di bagian kepala Betty Jean. Ada juga luka memar di lengan, di bahu, di bagian bisep, dan di bagian lutut kirinya. Dan 3 luka memar di bagian punggungnya. Ada juga luka robek di pipi kirinya, dan 1 lagi di dekat tulang selangkanya. Luka-luka itu menunjukkan kalau dia dipukul habis-habisan sebelum peluru itu menembus ke tubuhnya. Terus beberapa hari setelah polisi selesai memproses TKP, tiba-tiba si Paul Solomon ini langsung ngajakin Christine langsung pindah tinggal di apartemennya lagi. Ini tuh agak aneh, nggak cuma bagi penyidik aja, tapi bagi aku juga. Karena biasanya keluarga yang anggota keluarganya jadi korban penghilangan nyawa, biasanya butuh waktu untuk bisa tinggal lagi di apartemen yang sama atau tinggal di rumah yang sama, dan biasanya mereka lebih memilih tinggal di tempat lain. Tapi Paul Solomon nggak ragu-ragu. Setelah proses TKP selesai, dia langsung tinggal lagi di apartemennya. Di titik ini, setelah surat-suratnya nggak direspon balik sama si Paul Solomon, Caroline tuh sempat deket sama pria lain. Tapi sekitar bulan Juli tahun 1989, dia kaget banget ngelihat Paul nungguin dia di depan pintu apartemennya. Terus mereka ngobrol, mereka minum, dan mereka sempat melakukan hubungan intim. Tapi waktu Caroline nanya kejelasan hubungan mereka, Paul bilang kalau bukan itu maksud kedatangannya, karena dia udah gak bisa lagi ngelanjutin hubungan mereka. Karena polisi terus-terusan mencurigai dia, dan kalau dia terus-terusan berhubungan sama Caroline, polisi tuh gak bakal stop mencurigainya. Oke, lagi-lagi di sini, Paul ini seolah pengen menyudahi hubungan mereka. Tapi 1 bulan setelahnya, Agustus 1989, tiba-tiba Paul ini ninggalin pesan suara ke telepon rumahnya si Caroline. Di pesan suara itu, dia bilang kalau dia udah di Puerto Rico dan dia nungguin Caroline di sana. Dan waktu itu, Caroline yang rencananya mau liburan sama keluarganya di Michigan, langsung mengubah rencananya. Dia langsung beli tiket ke Puerto Rico buat ketemuan sama Paul Solomon. Cuma, sampainya di Puerto Rico, Paul tuh sama sekali nggak bisa dihubungi. Caroline juga ngedatangin hotel tempat Paul nginep,
Tapi resepsionis bilang mereka nggak bisa ngasih informasi apapun tentang tamu yang nginep di sana. Caroline juga sempat nelponin temen-temennya Paul di New York dan juga nelponin pengacaranya Paul, tapi nggak ada satupun yang tahu di mana keberadaan Paul. Waktu itu Caroline tuh benar-benar ngerasa dipermainkan sama Paul Solomon. Dia udah nge-skip liburannya sama keluarganya di Michigan, beli tiket mahal-mahal ke Puerto Rico, dan sampai di Puerto Rico Paul ngilang nggak tahu kemana. Jadi akhirnya dia balik lagi ke New York. Dan barulah dia ketemu sama Paul Solomon. Tapi Paul bilang dia nggak pernah ngajakin Caroline ketemuan di Puerto Rico. Terus Caroline bilang, ada kok, kamu ninggalin pesan suara ke telepon rumah. Tapi Paul tetap kekeh, dia nggak pernah nelpon, apalagi ngajakin si Caroline ke Puerto Rico. Entah siapa yang bohong, tapi waktu itu Paul emang ada di Puerto Rico. Cuma dia di sana sama perempuan lain, namanya Barbara, guru juga di SD Greenfield. Dan dia juga tahu kalau hari itu Caroline datang ke hotelnya. Dan dia juga yang minta resepsionis buat merahasiakan keberadaannya. Entah siapa yang bohong di sini, entah beneran ada pesan suara dari Paul, atau si Caroline emang beneran nyari tahu Paul di Puerto Rico sama Barbara. Tapi ke detektif, Paul bilang kalau dia ngerasa Caroline terobsesi sama dia, sampai-sampai nguntit dia ke Puerto Rico. Dan di titik ini, penyidik yang awalnya memfokuskan penyelidikan ke Paul Solomon mulai nyelidikin Caroline Warmas. Dan waktu polisi nyelidikin latar belakangnya Caroline Warmas, ternyata Caroline ini pernah berurusan dengan hukum. Waktu dia kuliah di tahun 1983, dia ini pernah menjalin hubungan dengan seorang pria. Dan ternyata hubungan itu nggak berjalan mulus, terus mereka putus. Tapi setelah mereka putus, Caroline ini sering ngancem mantannya, sampai-sampai mantannya tuh ketakutan kalau Caroline ini bakal berbuat nekat. Mereka sampai lapor ke kepolisian. Alhasil, kepolisian mengeluarkan surat perintah permanen yang berisi bahwa Caroline Warmas selamanya ditahan dan dilarang berkomunikasi sama tergugat atau mantannya. Tapi dari keterangan teman-teman kerjanya, mereka bilang Caroline ini sosok yang baik, dia guru yang cerdas, ceria, ramah, dan dia juga orangnya pekerja keras. Dan salah satu direktur sekolah juga bilang kalau mereka nerima Caroline tanpa syarat buat ngajar di SD Coleman Hills. Karena mereka terkesan sama kredensial akademisnya si Caroline. Tapi di saat bersamaan, detektif dapat informasi kalau beberapa waktu sebelum kematian Betty Jean, seorang detektif swasta bernama Vincent Parker pernah ngebantu si Caroline buat ngebeli senjata ilegal beserta amunisi juga peredam suaranya. Jadi mereka langsung nemuin Vincent, dan Vincent bilang waktu itu Caroline tuh ngerasa keselamatannya terancam. Jadi dia pengen punya senjata ilegal. Dan dia juga minta peredam suara karena dia nggak mau tetangganya dengar waktu dia latihan nembak. Dan Vincent minta bayaran senilai $2.500 untuk transaksi itu. Polisi juga menggeledah gedungnya George Peter, orang yang bikinin peredam suara khusus untuk senjatanya si Caroline. Dan waktu mereka meriksa gedungnya si Peters, mereka menemukan selongsong peluru yang cocok sama selongsong peluru di TKP kematian Betty Jean. Tapi waktu mereka menggeledah apartemennya Caroline, mereka nggak menemukan petunjuk atau bukti apapun yang berhubungan sama kasus kematian Betty Jean. Cuma ada catatannya Caroline yang bilang kalau nanti setelah dia meninggal, dia nggak mau tubuhnya diotopsi dan dia mau dikubur sama boneka kesayangannya, juga foto Paul Solomon dan Christine Solomon. Terus tanggal 2 Februari tahun 1990, Caroline didakwa atas penghilangan nyawa tingkat 2 dan kepemilikan senjata ilegal. Persidangannya dimulai 14 Januari 1991. Selama persidangan, jaksa penuntut menggambarkan kalau Caroline Warmas terobsesi sama Paul Solomon dan sengaja mengakhiri nyawa Betty Jean biar dia bisa ngejalanin hidup bahagia sama Paul. Tapi pengacaranya Caroline membantah tuduhan itu. Mereka menuntut bukti atas tuduhan jaksa penuntut karena bukti yang disodorkan jaksa penuntut di persidangan pertama ini bukti yang tidak langsung. Christine Solomon juga bersaksi di persidangan pertama. Dia bilang kalau waktu dia main ski bareng Caroline tuh pernah nanya beberapa kali apakah Paul Solomon pernah berantem sama Betty Jean. Dan Barbara, perempuan yang sama si Paul Solomon waktu di Puerto Rico, juga bersaksi di persidangan. Dia bilang kalau Caroline pernah nelponin ibunya,
ngebilangin soal hubungannya sama Paul Solomon yang jadi tersangka utama atas kematian istrinya sendiri. Jadi seolah-olah si Caroline ini nelpon ibunya dan ngaduin soal hubungannya sama Paul buat ngerusak hubungan mereka. Itu maksudnya Barbara. Tapi Caroline membantah tuduhan itu. Dia bilang kalau dia nggak pernah nelpon ibunya Barbara dan dia juga nggak tahu menahu soal ibunya Barbara. Caroline juga membantah kalau dia pernah beli senjata dari Vincent Parker. Dan untuk menguatkan bantahannya, pengacaranya Caroline menghadirkan seorang saksi yang pernah ngeliat Vincent Parker ketemuan sama Paul Solomon di restoran. Jadi waktu itu saksi ini lagi sepedaan, terus dia kebelet, jadi dia mampirlah ke restoran. Waktu dia ngelewatin mejanya Vincent sama Paul, dia sempet ngedengar salah satu dari mereka tuh bilang, uangnya bawa nggak? Senjatanya mana? Terus salah satunya nanggepin, udah tenang aja, senjatanya udah dibuang di sungai. Sementara itu, Paul Solomon juga naik ke mimbar. Dia bersaksi, kalau waktu dia ketemuan sama Caroline di malam kematian Betty Jean, dia bilang ke Caroline kalau apapun yang terjadi sama Betty Jean, dia nggak bakalan pernah nikah lagi. Dan kemudian istrinya ditemukan meninggal dunia. Kalau kalian ingat, atau aku aja yang ngerasa, kayaknya keterangannya si Paul Solomon ini selalu beda-beda. Dan sekarang di persidangan dia menambahkan kesaksian lain yang beda sama keterangan Caroline tentang obrolan mereka malam itu. Dan ayahnya Caroline, Thomas Warmers, juga bersaksi di persidangan. Dia bilang kalau waktu penyelidikan kematian Betty Jean ini tengah berlangsung, Vincent Parker tuh pernah nemuin dia, nawarin jasa kalau dia bisa ngebantu Caroline bebas dari tuduhan. Dan dia minta bayaran sekitar 6 digit untuk itu. Tapi Thomas nolak. Dan beberapa waktu setelah penolakan itu, Vincent Parker jadi saksi kunci untuk Paul dan jaksa penuntut. Dan di persidangan pertama ini, pengacaranya Caroline mempertanyakan bukti di TKP. Sarung tangan hitam yang ada tepat di sebelahnya Betty Jean, kenapa jaksa penuntut nggak menghadirkan sarung tangan itu? Padahal itu bagian dari bukti di TKP. Tapi pihak penyidik bilang kalau mereka waktu itu udah nyelidikin sarung tangan itu, udah melakukan pemeriksaan, tapi nggak ada apa-apa di sana, jadi mereka ninggalin sarung tangan itu di apartemennya Paul Solomon. Persidangan pertama ini cukup rumit. Tim jaksa penuntut dengan dakwaannya, sementara Caroline dengan tim pembelaannya. Dan waktu itu, 4 juri menyatakan bersalah, 8 juri menyatakan tidak bersalah. Akhirnya, hakim memutuskan untuk menunda persidangan dan mempersilahkan tim jaksa penuntut buat mengajukan persidangan ulang kalau mereka punya bukti baru yang meyakinkan. Persidangan keduanya dimulai 8 bulan setelahnya, 22 Januari 1992. Dan kali ini, jaksa bisa menghadirkan bukti sarung tangan hitam yang sebelumnya dipertanyakan pengacaranya Caroline. Di sini entah aku aja atau kalian juga yang ngerasa agak gimana, kok bisa sarung tangan yang 3 tahun setelah kematian Betty Jean udah ngilang gak tahu di mana, tiba-tiba bisa ditemuin. Paul bilang kalau dia menemukan sarung tangan itu waktu dia lagi nyari sarung tangan itu di apartemennya. Ternyata sarung tangan itu nyelip di beberapa barang di apartemennya. Dan pihak penuntut juga udah melakukan pemeriksaan forensik ke sarung tangan itu dan mereka menemukan ada jejak noda merah miliknya Betty Jean dan juga serat sarung tangan itu sama punyanya Caroline. Christine juga bersaksi di persidangan kalau Caroline tuh pernah minjemin dia sarung tangan itu waktu mereka main ski bareng. Selain itu, jaksa juga menambahkan bukti tambahan yang mengaitkan Caroline sama sarung tangan itu. Mereka nunjukin catatan American Express punyanya Caroline waktu Caroline beli sarung tangan yang sama. Dan bukti ini jadi bukti yang memberatkan Caroline di persidangan. Tapi pengacaranya mempertanyakan keabsahan barang bukti itu. Mereka mempertanyakan gimana mereka bisa tahu kalau sarung tangan yang dihadirkan di persidangan itu adalah sarung tangan yang sama yang ada di foto TKP. Apalagi udah banyak orang yang nyentuh barang bukti itu. Dan faktanya, sarung tangan juga semua bukti di TKP nggak pernah dilakukan pemeriksaan DNA. Cuma tanggal 27 Mei tahun 1992, juri menilai Caroline Warmers bersalah dan dia dijatuhi hukuman maksimal 25 tahun penjara seumur hidup. Tapi selama Caroline dipenjara sampai dia bebas bersyarat tahun 2019 setelah dipenjara selama 27 tahun, dia nggak pernah mengaku bersalah atau terlibat sama kematian Betty Jean. Dia bilang kalau pelaku sebenarnya masih berkeliaran di luaran sana. Dan sebelum dia bebas, pengacaranya tuh pernah minta Betty Jean ngaku aja menghadap ke Dewan Pembebasan Bersyarat
mengaku bersalah dan menunjukkan penyesalannya, tapi Caroline nggak pernah mau. Karena dia bilang dia nggak pernah menghilangkan nyawa siapapun, apalagi menghilangkan nyawa Betty Jean. Caroline juga sempat melakukan interview selama di penjara. Di interview itu, dia bilang kalau dia ngerasa dijebak sama Paul Solomon dan juga Vincent Parker. Dia nggak pernah menguntit Paul Solomon ke Puerto Rico. Dan tentang pembelian senjata senilai $2.500 ke Vincent, polisi udah ngecek seluruh rekening banknya, tapi nggak pernah ada bukti untuk itu. Dan permintaannya untuk melakukan pemeriksaan DNA terhadap sarung tangan yang memberatkannya di persidangan selalu mendapatkan penolakan. Pengacaranya Caroline juga bilang, kalau Betty Jean tuh dipukulin habis-habisan sebelum peluru itu menembus ke tubuhnya. Dan mungkinkah seorang Caroline bisa melakukan itu tanpa balasan dari Betty Jean? Dia juga bilang kalau noda merah di sarung tangan hitam itu bukan kayak noda merah yang udah melekat selama 3 tahun. Mereka nggak mengklaim kalau Paul Solomon yang menarik pelatuk itu, tapi mereka yakin kalau Paul Solomon dan Vincent Parker nggak sepenuhnya bersih dalam kasus kematian Betty Jean. Apalagi Paul Solomon, satu-satunya orang yang paling diuntungkan atas kematian istrinya. Dia nerima klaim asuransi jiwa dalam jumlah yang besar. Selain itu, dia juga dapat bagian cukup besar dari dokumenter tentang kasus kematian Betty Jean. Tapi judul dokumenternya Kisah Paul Solomon. Selain itu, waktu polisi pertama kali datang ke apartemennya Paul Solomon, mereka nggak melakukan pemeriksaan mesidu resiu ke tangan dan tubuhnya Paul Solomon. Mereka langsung ngebolehin Paul Solomon buat cuci tangan dan bersih-bersih. Dan di salah satu dokumenternya, Caroline bilang kalau pemeriksaan DNA terhadap sarung tangan hitam yang memberatkannya di persidangan mungkin bakal menuntun ke pelaku sebenarnya, atau seenggaknya bakal ketahuan ada atau enggaknya DNA-nya di sarung tangan itu. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan tentang pemeriksaan DNA yang diajukan oleh Caroline. Dan video ini bukan bermaksud untuk tidak menghormati keputusan Dewan Juri atau meragukan penyelidikan, tapi nggak ada salahnya untuk ngelihat dari sudut pandangnya Caroline, karena kita tahu banyak orang-orang di penjara sana atau bahkan pernah terjadi mereka sebenarnya nggak bersalah, dan mungkin Caroline salah satunya. Bahkan ini juga pernah terjadi di negara kita sendiri. Dan terima kasih udah nemenin bahas kasus ini sampai selesai. Terima kasih buat yang udah nge-like, terima kasih buat yang udah meluangkan waktu buat komen, dan terima kasih juga kalau kalian udah subscribe channel ini. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.